Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih pembahasan hukum ya kemarin. Jadi hukum ada berapa? Tiga. Yang pertama hukum akal. Yang kedua hukum adatan. Yang ketiga hukum syar'an. Hukum ada berapa? Tiga apa saja? Hukum akal, hukum syariat, hukum adat. Ini pokok utama. Kalau tiga ini sudah nggak ngerti, nanti ke depan kamu nggak akan ngerti kebenaran, nggak ngerti. Jadi tiga hukum ini modal utama kita untuk bisa sampai pada beragama dengan benar, menyembah Allah dengan benar. Modalnya tiga aturan hukum ini. Tiga aturan hukum ini. Yang pertama hukum syariat. Hukum syariat itu hukum yang diatur oleh Allah. Ya. Orang sering nyebutnya apa? Peraturan. Kalau ditanya hukum itu apa? Apa? Maka yang dimaksud hukum itu peraturan itu adalah hukum syariat. Hukum itu enggak semua peraturan. Kenapa hukum syariat disebut peraturan? Kenapa?
Karena undang-undangnya langsung diatur oleh Allah. Jadi peraturan itu undang-undangnya langsung diatur, itu namanya peraturan. Allah mengatur pekerjaannya orang Islam. Semua orang Islam, laki-laki, perempuan yang usianya sudah 15 tahun, diatur oleh Allah pekerjaannya. Ya. Jadi undang-undangnya mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Undang-undang ini diatur oleh Allah. Hingga kalau kita mau menyebut itu sebagai hukum, maka bisa pula digantikan dengan nama peraturan. Nanti bisa disebut hukum atau peraturan atau undang-undang. Kenapa? Karena aturannya atau undang-undangnya langsung diatur oleh Allah. Kalau hukum syariat ini dilanggar bagaimana? Berdosa. Kalau kamu melanggar salah satu aturan-aturan di dalam hukum syariat, maka hukumnya kamu berdosa. Nah, kalau hukum yang kedua namanya hukum adat. Kalau hukum adat ini bisa nggak disebut peraturan? Bisa nggak? Bisa nggak? Hukum adat ini undang-undangnya nggak diatur sama Allah. Tidak ada undang-undang tertulisnya, ada nggak? Kalau makan kenyang ada undang-undangnya? Ada. Jadi peraturan bukan? Bukan. Hukum. Tapi bukan peraturan. Kok bisa? Karena undang-undangnya bukan diatur oleh seseorang, tapi langsung diciptakan oleh Allah. Hukum syariat itu kejadiannya langsung diciptakan oleh Allah. Kalau hukum syariat, undang-undangnya itu dibikin oleh Allah. Rupanya ada undang-undang yang tertulis, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini undang-undang yang tertulis. Lah undang-undang yang seperti ini bisa dilanggar. Sama kayak peraturan sekolahan, peraturan negara, peraturan pemerintah, kemana-mana pakai masker. Bisa dilanggar nggak? Bisa. Kalau dilanggar bagaimana? Kena hukum, kena sanksi. Ya, kalau dilanggar maka akan kena sanksi. Mau itu hukum pemerintah, mau itu hukum sekolah, begitu pula hukum syariat. Kalau dilanggar kamu kena sanksi. Tapi kalau hukum adat, kalau dilanggar bukan dosa, celaka. Beda nih. Ya, kalau kamu melanggar hukum adat, celaka. Contoh, kamu pengen kenyang tapi nggak mau makan. Gimana? Bisa nggak? Bisa nggak kamu cari cara lain untuk kenyang selain makan? Coba. Ada nggak cara lainnya? Ya. Katanya baca Yasin bisa kenyang. Iya, kalau dapat berkat pulangnya. Jadi hukum syariat, api kalau dipegang panas, pisau memotong. Kalau kamu lawan gimana? Celaka, gitu loh. Ini beda nih. Kalau tadi hukum pertama, kalau kamu lawan kamu dosa, karena undang-undangnya berupa undang-undang tertulis, berupa undang-undang yang diatur oleh Allah, diatur oleh seseorang.
Beda dengan hukum adat yang undang-undangnya itu langsung diciptakan oleh Allah. Apa? Api sama panas bergandengan, pisau sama terpotong bergandengan, minum air sama seger bergandengan, minum obat sama sehat bergandengan. Dan ini nggak mengalami perubahan. Artinya hukum ini terus begitu. Kalaupun terjadi perubahan, itu hanya perorangan, bukan keseluruhan. Umpamanya ada orang Banten pegang api nggak panas, kamu jangan nyoba-nyoba, oh, saya mau kayak orang Banten lah. Itu hukum perorangan, artinya bagi dia api nggak panas, tapi bagi yang lain umumnya biasanya api itu dihukumi panas. Jadi kalau kamu langgar, kamu lawan hukum yang kedua ini, kamu celaka. Pisau mau kamu lawan, sobek. Api mau kamu pegang, sobek. Ini ada hukum dua, ini ada hukum adat, ada hukum syariat. Nah, hukum adat ini untuk jalannya syariat. Kalau nggak ada syariat, kalau nggak ada hukum adat, syariat nggak bisa jalan. Matahari nggak terbit, bagaimana? Bisa sholat. Air kamu pegang nggak basah, bisa wudhu. Jadi adanya hukum adat ini untuk jalannya hukum syariat. Karena ada hukum adat, Allah jadikan kebiasaan pada kita, maka kebiasaan itu diatur oleh Allah dengan hukum syariat. Makan kenyang, Allah ngatur yang dimakan jangan semuanya. Ada yang halal, ada yang haram. Ini diatur oleh Allah. Minum seger, jangan semua diminum. Yang oplosan-oplosan jangan. Ini namanya ada aturannya. Jadi ketetapan hukum adat ini untuk pemberlakuan hukum syariat. Kalau nggak ada hukum syariat, hukum adat kita jadinya kayak hewan, bebas. Apa aja boleh dimakan, apa aja boleh diminum, siapa aja boleh dikawinin, mau anaknya sendiri, mau maknya sendiri, mau adiknya sendiri, bebas. Hewan nggak ada kesalahan mengawini mereka semua ya. Ada ayam, bapaknya ayam ngawinin anaknya, nanti ngawinin lagi anaknya ngawin maknya. Itu hewan baik apa hewan jahat? Hewan bener begitu loh. Bener-bener hewan namanya. Bener-bener hewan maksudnya. Jadi hukum adat untuk berlakunya hukum syariat. Yang satu kalau kamu langgar kamu dosa, yang satu kalau kamu langgar kamu celaka. Hukum gravitasi, kamu lempar ke atas turun, itu hukum adat. Hukum fisika, pegas, kalau kamu melempar ini maka akan sampai ke sana tekanan sekian, itu hukum adat semua. Hukum fisika, hukum biologi, hukum kimia, zat ini campur ini akan, itu namanya hukum adat. Hukum yang nggak ada undang-undang tertulisnya, nggak ada, tapi Allah jadikan langsung kejadiannya gitu loh. Ini sama ini begini, kalau kamu lawan bagaimana? Ya kamu yang celaka. Ada bola dilempar, oh nggak apa-apa, nggak mental ke sini, tenang aja, kamu celaka kena pentalan ya. Batu lempar sesuatu hancur, mau kamu coba kepala kamu, oh nggak apa-apa kali. Kalau kamu lawan, kamu kecuali kamu orang yang luar biasa. Luar biasa itu kayak tadi ada orang ke rumah kamu bertamu, disuguhin air pakai gelas, gelasnya dimakan semua, kletak kletik. Wah, ini bukan orang umum namanya ini. Masih makan sak piring-piringnya habis semua. Beling aja dimakan, kan repot ini. Jaran lumping itu apa namanya itu? Kuda lumping. Terus pisau begini nggak mempan, api nggak mempan. Itu
hukum pribadi. Tanda yang seperti itu tandanya hukum adat itu bukan satu kepastian, tapi hanya sebuah pergandengan yang biasa terjadi. Andai ini nggak bergandeng begini bagaimana? Boleh saja. Mana buktinya? Lah itu terjadi. Lah yang bisa menerima hukum adat ini tidak bergandengan, yang bisa menerima itu hukum yang ketiga, namanya hukum akal. Hukum akal yang bagaimana? Hukum akal itu sebuah ketetapan, sebuah pergandengan sesuatu dengan sesuatu yang pergandengannya itu undang-undangnya bukan diatur oleh Allah dan bukan diciptakan oleh Allah. Jadi hukum yang ketetapannya itu asli, bukan diatur yang kemudian bisa dilanggar, bukan pula diciptakan yang kemudian bisa berubah. Hukumnya tetap dan tidak mengalami perubahan untuk selama-lamanya. Kalau kamu langgar hukum akal ini jadinya gila. Hukum syariat kalau kamu langgar dosa, hukum adat celaka, hukum akal gila. Kenapa? Tuhan nggak ada. Orang yang menetapkan Tuhan nggak ada itu waras nggak kira-kira? Hah? Lah ya dong. Kelihatannya orang normal aja dia waras, begitu loh. Artinya masih bisa makan, masih bisa pakai dasi, masih bisa pakai mobil. Oh itu orang normal. Begitu ditanya Tuhan ada? Nggak ada. Oh nggak waras kamu. Bertentangan dengan hukum akal, melawan hukum akal, hukumnya gila, begitu loh. Artinya kesadarannya nggak ada, pengetahuan tentang sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Nggak ngerti apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Nggak ngerti mana yang Tuhan, mana yang makhluk. Nggak bisa membedakan mana nabi, mana yang bukan nabi. Ini kata kiai itu namanya orang gila. Nah gila kita kemarin tahu ada dua macam gila, ada apa? Gila swasta sama gila negeri. Gila swasta sama gila negeri. Gila negeri yang bagaimana? Gila negeri yang asli resmi, yang telanjang di jalan, itu resmi namanya. Yang pakai kalau dia itu mau jatah bisa kegrogol, ada jatah makannya, ada jatah BPJS-nya adalah begitu nih. Itu gila resmi namanya. Ada lagi gila yang nggak resmi namanya gila swasta. Apa? Pakai dasi, pakai celana, pakai mobil, tapi hukumnya gila. Kenapa? Dia tidak mengerti hukum-hukum akal, nggak ngerti mana wajib, mana mustahil, mana jaiz. Itu kalau mau kita timbang, itu di timbangan itu namanya orang gila. Nggak bisa menimbang sesuatu dengan akalnya, itu nggak normal. Kalau orang gila asli kan nggak ngerti mana duit, mana kertas, ya, mana makanan, mana jajanan yang enak, nggak ngerti dia. Mana sampah, mana makanan, nggak ngerti. Namanya apa itu? Gila. Artinya gila itu nggak bisa membedakan sesuatu. Kalau ada orang kok nggak bisa membedain mana Tuhan, mana makhluk, mana nabi, mana bukan nabi, mana sifat-sifat Allah, mana sifat-sifatnya hamba, nggak bisa bedain, namanya apa? Ya gila lah, apalagi namanya setengah gila gitu, setengah waras, waras campur gila gitu. Masa kumpul begitu namanya? Jadi ini ada 3 hukum yang kamu harus ngerti. Kalau kamu nggak ngerti 3 hukum ini,
maka kamu rawan bisa berdosa, bisa celaka, bisa gila. Dan kamu nggak akan beragama dengan benar. Kamu nggak akan beragama dengan baik gitu loh. Artinya ketika kamu meninggalkan salah satu hukum ini, umpamanya syariat kamu tinggal. Berarti yang ada apa? Dua, adat sama akal. Adat jalannya kamu ya seperti hewan aja, makan, minum, kawin. Tapi nggak ngerti mana halal, mana haram. Celaka nggak ini? Artinya dia akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Walaupun ada akalnya, tapi kalau menolak syariat, oh di akhirat neraka dia. Atau syariat diterima, tapi adat nggak dipakai, akalnya jalan, adatnya ditinggal, bisa nggak dia bersyariat? Ya nggak bisa. Bagaimana mau bersyariat? Hah? Jadi dia harus nggak kawin, dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak pakai pakaian, bisa bersyariat. Jadi hukum syariat, hukum adat nggak bisa ditinggal nih. Ini yang rata-rata dimiliki orang ini, punya aturan dan punya hukum adat untuk berlakunya aturan itu. Jadi aturan bisa berlaku kalau ada hukum adat. Yang dipunyai orang rata-rata dua ini. Nah satu lagi hukum akal, untuk apa? Ketika hukum adat dan hukum syariat ini memberitakan sesuatu atau terjadi kejadian yang nggak pernah terjadi, yang bisa menerimanya hukum syariat, hukum akal nih. Kayak apa? Kejadian yang terjadi pada para nabi. Ada nabi menghidupkan orang mati. Kata adat bagaimana? Oh, nggak bisa, masa ada orang bisa menghidupin orang mati. Tapi nyatanya terjadi, ada nabi menghidupkan orang. Yang bisa terima siapa ini? Akal, orang yang berakal. Kalau akal kamu sudah nggak ada, maka kamu akan menolak kenabian. Akan menganggap, wah ini mah nggak masuk akal. Apa katanya? Nggak masuk. Lah kalau nggak masuk akal itu berarti masuknya mana? Adat sama, justru ini nggak masuk hukum adat, masuknya hukum. Kenapa dia ngomong nggak masuk hukum akal? Karena nggak punya akal. Hati-hati ini. Orang yang ngomong ini nggak masuk akal karena dia nggak punya akal. Dia nggak ngerti tatanan hukum akal, begitu loh. Kalau bicara otak yang di sini ada, sapi juga punya, lebih gede dari kamu malah. Tapi bukan akal ruhaniyah, tapi akal jasma. Nah yang dituntut akal ruhaniyah. Apa itu akal ruhaniyah? Cahaya yang menerangi hati. Cahaya yang bisa membuat hati itu menemukan sesuatu. Hati kita itu bisa melihat. Nah yang dilihat itu apa yang ditemu oleh akal. Kalau akal yang nggak nemu tiga ini, nggak nemu syariat, nggak nemu adat, nggak nemu hukum akal, hatinya nggak paham apa-apa. Kamu bisa jalan nurut ketika azan kamu datang, ketika kamu lapar kamu makan. Ini hati kamu memandang hukum adat, hukum syariat. Makanya kamu mau jalan. Sholat, kamu sholat duhur. Walaupun sendirian orang gak ada yang sholat, kamu sholat. Kenapa? Hati kamu memandang hukum. Oh ini ada aturan syariat. Yang kalau saya langgar saya akan berdosa. Itu kamu pandang oleh hati kamu. Yang nyinari siapa? Akal. Jadi akal ini menerangi hati. Hukum yang ada itu disorot sama akal. Hukum syariat disorot, hukum adat disorot. Walaupun akal nggak ikut-ikut mutusin hukum syariat dan hukum adat, tapi akal memahaminya. Bahwa kalau itu terjadi, maka boleh saja. Hukum syariat terjadi, maka boleh saja.
Nabi memberitakan nanti manusia akan dibangkitkan dari kubur. Kalau kamu nggak pakai hukum akal, jadinya apa? Nggak diterima, nggak masuk akal lagi, nggak punya akal dasarnya. Ada orang dibangkitkan dari kubur bentuknya tulang belulang. Banyak orang Arab dulu datang ke Nabi bawa tulang. Muhammad, kamu jangan mengada-ngada, masa tulang begini mau bangkit lagi, bagaimana sih kamu? Dalam hukum adat itu nggak pernah terjadi. Nggak ada tulang belulang hidup lagi, nggak ada. Tapi akal bisa menerima. Gimana akal menerimanya? Kamu itu sebelum muncul ke dunia bukan tulang. Tulang bukan. Tapi Allah bisa bikin kamu dalam keadaan seperti ini, punya tulang, punya jasad, punya darah, punya. Apalagi begitu kamu mati sudah bentuknya gampang, tinggal nambahin daging doang, malah gampang itu. Tadinya belum ada dagingnya aja dibikinin daging, dibikinin tulang. Sekarang sudah ada tulangnya, tinggal nambahin, itu gampang malah. Kok nggak diterima? Jadi yang nggak nerima hukum kejadian beritanya Nabi karena akalnya nggak ada. Dia hanya pegangan hukum syariat sama hukum yang nggak jadi. Hidup kamu nggak jadi begitu, nggak beres kamu. Peristiwa lagi Nabi Soleh, batu jadi onta. Pernah terjadi? Batu berubah jadi, kata hukum adat apa? Luar. Nah, itu kalimat yang benar, bukan nggak masuk. Kalau ngomongnya nggak masuk akal, berarti kamu memang dasarnya nggak punya akal. Ya, jadi kalau ada batu jadi onta, namanya apa? Luar biasa. Ada tulang bangkit jadi manusia lagi, namanya luar biasa. Ada orang mati dihidupkan, namanya luar biasa. Begitu. Waras kamu berarti ini sekarang. Kemarin nggak waras ente. Ini udah mulai waras ini, alhamdulillah. Kejadian Isra Mi'raj menurut hukum adat apa itu? Luar biasa, bukan nggak masuk akal. Lah sekarang ini orang-orang sedang mencoba bagaimana yang kata mereka itu nggak masuk logika, nggak masuk akal itu mau dirasionalkan. Bagaimana batu bisa berubah jadi, ya sampai kiamat kamu nggak bisa. Hukum adat mau kamu teliti bagaimana prosesnya batu jadi, ya nggak bisa. Proses yang gampang aja lah, coba kamu carilah kejadian Nabi Isa. Nggak pakai bapak jadi anak. Nah coba kamu cek. Perempuan kamu diemin aja, coba hamil nggak gitu. Jangan diapa-apain, jangan. Coba hamil nggak gitu. Kamu tes gitu. Bisa begitu? Di dalam hukum adat ini luar biasa, nggak akan terjadi. Yang biasa itu harus diperskotin dulu, titipin dulu, dimodalin dulu, baru nanti jadi anak. Kalau ini nggak disentuh, nggak diapa-apain, terus akan jadi anak nanti. Dalam hukum adat ini nggak diterima. Yang bisa menerima hukum akal. Nah begitu. Hukum adat namanya luar biasa. Sampai kejadian yang lain semuanya. Kejadian Nabi Adam, kejadian manusia nanti akan dibangkitkan, akan dihisab, akan masuk ke alam barzah, ke alam akhirat, melewati satu benang yang tipis yang bagaikan rambut dibelah 7 akan dilewati. Kalau hukum adat apa itu namanya?
Nggak bisa kamu terima ini tanpa cuma pakai dua ini, nggak bisa kamu hidup. Kamu akan bertentangan dengan syariat. Kamu akan bertentangan dengan mukjizatnya Nabi. Akan bertentangan dengan karomahnya para aulia. Gara-gara kamu hanya terima hukum syariat dan hukum tanpa kamu ngerti hukum akal. Makanya ini penting kita ulang-ulang hukum akal agar kamu bisa menerima, oh ternyata selain hukum adat ini ada yang bisa terjadi tapi bukan seperti kebiasaan. Hukum adat itu kan terjadinya kalau berulang, kalau baru sekali namanya apa? Luar. Lah, hukum yang baru sekali itu yang bisa terima hanya akal, gitu loh. Kalau pakai hukum adat nggak bisa diterima. Kejadian yang cuma sekali itu tidak bisa diterima sama hukum adat. Kalau orang sekarang mengatakan hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi. Kejadian yang sekali itu nggak bisa diterima. Apa contohnya tadi? Isra Mi'raj, Nabi Ismail dibeleh, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Sulaiman jalan-jalan pakai angin. Ente kalau kamu saya taruh di atas ini pakai jaring-jaring, terus saya tiup pakai angin yang keras, naik enggak? Naik, kayak film James Bond ada itu. Tapi kamunya berantakan, nggak bisa tenang. Bagaimana ente? Mau ditiup angin, Nabi Sulaiman anteng, nggak kemana, jalan ya tenang. Dalam hukum adat, oh ini nggak diterima. Dalam hukum adat namanya luar. Kenapa? Karena belum berulang. Tapi kalau akal yang bicara boleh saja terjadi. Karena akal punya 3 hukum tadi. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Maka jaiz inilah yang penting. Hukum adat cuman punya 2 hukum, wajib dan mustahil. Nggak kenal jaiz. Ini yang kalau kamu pegang hukum adat doang, maka kamu akan menolak mukjizatnya Nabi, akan menolak hal-hal yang luar biasa. Nanti Isra Mi'raj mau dipikirkan gimana caranya Nabi terbang ya, gak pakai cara. Gimana Nabi Isa menghidupkan orang mati, ya gak pakai cara. Gimana Nabi Isa bisa lahir, gak pakai cara. Gimana Nabi Soleh bisa mengeluarkan onta dari, ya nggak pakai cara. Nabi Musa bagaimana merubah tongkat jadi gimana? Ya nggak pakai cara. Itu nggak bisa di dalam hukum adat, nggak ada caranya, nggak ada. Karena itu kejadian yang tidak terulang. Nabi Musa mau mengetokkan tongkatnya ke lautan terbelah. Bisa kamu rekayasa coba. Kamu ambil tongkat apa gitu, kamu ketok-ketok barangkali terbelah gitu maksudnya. Ini nggak bisa ya. Jadi hukum itu ada 3 dan ketiganya ini tidak bisa kamu lepaskan. Ketiganya ini mengikat. Nah ini satu ikatannya kalau kamu tinggalkan kamu dosa, satu ikatan kalau kamu tinggal kamu celaka, satunya gila kamu. 3 hukum ini kamu pegang, kamu pahami, kamu praktekkan pada relnya masing-masing, hidup kamu beres. Kamu akan tahu mana kebenaran, mana mukjizat, mana luar biasa, mana hal yang bisa diterima oleh akal, nggak diterima oleh akal. Nah, kamu akan tahu dari sini. Dari sini pikiran kamu akan jelas mana benar, mana salah. Gitu. Nyambung? Nyambung nggak? Jadi poinnya ada pada 3 hukum. 3 hukum ini kamu pahami, beres semua. Lah, ngaji tauhid ini yang nanti akan kita pakai hukumnya cuma 1, yaitu hukum akal. Yang 2 ini nggak kita pakai. Hukum syariat nggak kita pakai, hukum adat nggak kita pakai. Kenapa? Karena kita lagi mau bicara hukum tentang hakikatnya sesuatu.
sebuah undang-undang, sebuah peraturan, sebuah ketetapan yang tidak mengalami perubahan, yang tidak akan berganti lagi aturannya, yang nggak akan berganti lagi ketetapannya untuk selamanya. Dan itu hanya ada pada hukum akal. Ada ketetapan yang namanya wajib, ada yang namanya mustahil, ada yang namanya jaiz. Dengan ketetapan ini kamu akan bisa tahu mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan, mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Tanpa tiga ini, kiai udeng-udengnya kayak ban Vespa miring-miring, nggak akan bisa mensifati Allah dengan benar. Coba kita lihat, tidak akan bisa mensifati Nabi dengan benar. Yang keluar paling Nabi nanti rembes, Nabi umbelan, pangkatnya boleh kiai. Yang ada nanti keluarnya apa? Tuhan di atas, Tuhan punya tangan, Tuhan marah. Padahal Quran hadis yang dibawa. Tapi hal-hal ini disifatkan kepada Allah, disifatkan kepada para nabi. Coba, kalau kamu baca kaul-kaul Imam Syafi'i, wah berat. Para imam terdahulu, siapa yang mensifati Allah dengan sifat makhluk, faqad kafaro, maka kafir. Apa enggak serem ente? Hah? Mensifati Allah dengan sifat makhluk maka kafir. Coba. Makanya kiai itu paling enggak senang ada orang ngomong Tuhan di atas. Jangan begitu. Nanti kalau atas kamu pahami tempat, berarti kamu mensifati Allah dengan sifat makhluk. Kamu bahaya nanti, gitu loh. Tapi kalau atas itu enggak bermakna tempat, ya enggak apa-apa. Tapi kan rawan. Orang memahami atas tempat rata-rata, bukan atas itu tinggi. Kalau atas punya makna tinggi, mulia, boleh saja kamu sifatkan kemuliaan pada Allah, begitu loh. Ini yang berbahaya. Jadi kamu harus bisa mensifati Allah dengan sifat yang jadi haknya Allah, mensifati Nabi dengan sifat yang jadi haknya Nabi, dan mensifati kita makhluk dengan sifat yang jadi haknya makhluk. Jangan dituker, yang sini kemari, yang sini kemari, jangan. Yang bisa memastikan siapa? Hanya akal. Ini pasti di sini sifatnya nggak boleh kemari nih. Ini pasti di sini nggak boleh kemari. Yang bisa mastiin akal. Yang kepastiannya tidak menunggu diuji coba, gitu loh. Coba ya, Nabi kalau bohong gimana? Oh ya nggak pakai coba-coba ini. Coba kalau Allah lemah gimana? Ini nggak pakai coba-coba. Pasti mustahil Allah lemah, mustahil Nabi berbohong. Putusannya nggak berganti lagi untuk selamanya. Maka dengan keputusan inilah kita akan mensifati Allah dan mensifati para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang harus kita kenali dari Allah itu tiga. Apa? Kenal zatnya, kenal sifatnya, dan kenal perbuatannya. Kita akan kenal kepada Allah tiga ini. Kalau kamu kenal tiga ini, berarti kamu kenal Allah. Kalau kamu nggak kenal tiga ini, berarti kamu nggak kenal Allah. Kamu kenal seseorang umpamanya. Kenal seseorang itu yang dikenali tiga ini. Kenal wujudnya, kenal sifat-sifatnya, dan kenal perbuatannya. Kamu tahu Qaim nggak? Oh tahu saya. Kamu tahu apanya Qaim? Ya orangnya saya tahu, sifatnya saya tahu, kerjaannya juga saya. Nah, berarti kamu kenal. Kalau kenal Qaim kok kenalnya cuman kerjanya doang. Oh yang kerja di sana ya. Kamu tahu orangnya? Saya mah nggak kenal sama orangnya. Oh ya berarti belum kenal. Jadi kenal Allah itu jangan cuma tahu Allah itu yang bikin langit bumi. Itu kerjaannya doang kamu tahunya berarti. Belum tahu apa sifatnya, belum tahu apa
zatnya. Berarti kamu belum mencukupi pengetahuan kamu. Agama perintah kita kenal tiga-tiganya, kenal zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Kenal zatnya Allah bagaimana? Nah, kita akan bicarakan satu persatu nanti. Kenal sifatnya Allah bagaimana? Kenal perbuatannya bagaimana? Nanti akan kita kaji satu persatu sampai kita nanti jelas mana haknya Allah, mana yang jadi haknya para rasul, mana yang jadi haknya kita, hambanya Allah. Ya, ini tiga ini harus diulang-ulang, jangan sampai kita nggak paham tentang tiga makna tersebut. Lah yang mau kita kaji ada berapa? Yang mau kita kaji yang pertama adalah sifat-sifatnya Allah. Ada 20 sifat Allah yang harus kita ketahui. Ini kita langsung nyebut Allah itu karena memang yang punya sifat-sifat ini hanya Allah. Selain Allah kamu nggak akan jumpai punya sifat ini. Sifat ini sifat pokok ketuhanan. Kalau kamu kontrol yang disebut oleh mereka sebagai Tuhan itu, kalau kamu kontrol nggak punya sifat-sifat ini, nggak punya. Maka mereka tidak bisa dinamai sebagai Tuhan. Jadi Tuhan yang lain selain Allah itu nggak ada. Mereka itu nggak punya sifat-sifat ini. Mereka hanya disebut sebagai Tuhan. Kita praktek beginilah. Ini rasional loh nih. Ini akal, punya akal nggak? Udah punya udah. Nah, coba kita mikir nih. Umpamanya kita polling seluruh dunia. Polling, ya atau tidak. Coba tampilkan Lata, Uzza, Manat, tampilkan. Ini siapa? Jawabnya apa kira-kira? Sedunia kamu tanya, ini ada patung bentuknya Lata, Uzza, Manat. Coba sedunia, nggak usah kamu intervensi, nggak usah kamu kasih tahu. Coba ini apa? Jawabnya apa kira-kira? Batu. Nggak ada yang ngomong ini Tuhan, nggak ada. Coba kamu cek, tes dah. Sedunia kamu tanya, loh kok bisa orang Arab ngomong ini Tuhan? Karena ada intervensi dari orang tuanya. Tuhan, kata orang tuanya Tuhan, maka dia ngomong, ya Pak Tuhan Pak, ya aja dia. Kalau dipikir normal, masa sih Tuhan begini? Nabi Isa, Yesus, kamu kasih tampilkan fotonya. Sedunia kamu polling, ini siapa? Jawabnya apa? Manusia. Ya, nggak ada yang ngomong Tuhan, ini nggak ada. Api kamu tampilkan, ngomongnya apa? Api. Matahari kamu tampilkan, ngomongnya apa? Nggak ada yang ngomong ini Tuhan, nggak ada. Terus kenapa kok mereka berubah jadi Tuhan? Karena ada paksaan, karena ada pemutarbalikan fakta, ada doktrin yang ditanamkan hingga mengakui ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Padahal mereka sendiri nggak ngerti yang Tuhan itu yang mana sebenarnya. Karena memang nggak pernah ngaji sifat-sifat Tuhan. Jadi hanya nyangka-nyangka Tuhan kali ini Tuhan kali ini Tuhan kali ini. Kok Tuhan kok pakai coba-coba bagaimana? Tuhan kok kali-kali ya? Jadi kamu nggak boleh mengenal Allah hanya pakai kira-kira begitu, nggak boleh. Makanya agama perintahkan kita untuk fa'lam. Kamu harus tahu sifat-sifat Allah. Ya, metode yang mau kita pakai, metode yang datang dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang tersebut namanya metode Asy'ariyah, yang mengajarkan Allah itu zat yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, yang kita harus tahu sifat-sifat tersebut. Ada sifat yang wajib, ada yang mustahil, dan yang jaiz. Ini yang mau kita kaji sebagai panduan kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wujud. Yang pertama sifat wujud.
kita kenal zatnya Allah. Kenal zatnya Allah dengan sebutan wujud. Zat kita disebut juga wujud. Allah juga disebut wujud. Lah apa bedanya? Apa yang mau kita kenali? Oh, wujudnya Allah. Kalau kita mau pakai hukum akal, hukum wujudnya Allah itu wajib. Apa itu hukum wajib? Wujudnya Allah itu wajib. Wujud dan Allah ini sesuatu hubungan yang nggak bisa dipisahkan. Wujud dan Allah ini hubungannya tetap. Untuk selama-lamanya tidak bisa dipisahkan. Ini wujud, sifat wujud pada zatnya Allah. Kalau mau diukur pakai hukum akal, maka keduanya hukumnya wajib. Apa itu wajib? Suatu hubungan yang nggak akan bisa dipisahkan, namanya wajib. Jadi akal kamu harus bisa punya, akal kamu harus jadi hakim. Bisa memutuskan sendiri mana yang wajib, mana mustahil, mana. Caranya bagaimana? Dilihat dari hubungannya. Kalau hubungan keduanya ini nggak pernah pisah, namanya wajib. Ada lagi wujudnya kita. Kita juga disebut wujud. Matahari ada disebut wujud. Bumi wujud, bulan wujud, kamu wujud. Tapi wujudnya kamu bukan wajib, tapi jaiz. Kenapa? Wujud dan zat kita ini bisa dipisahkan. Bisa kumpul, bisa pula tiada. Bisa berhubungan, bisa tidak berhubungan. Maka ini perbedaan yang kamu harus tahu antara wujud kamu dan wujudnya Allah menurut hukum akal. Dari sini aja kamu sudah bisa membedakan. Oh, Allah ada, saya ada. Tapi adanya Allah wajib, adanya saya jaiz. Kamu dari hukum akal sudah bisa membedain mana wajib, mana jaiz. Kamu sudah bisa tahu ini Tuhan, ini yang bukan Tuhan. Semua yang wujudnya jaiz, semua yang wujudnya boleh ada, boleh tiada, yang hubungannya antara wujud dan dirinya itu enggak pasti, maka wujud yang begitu namanya wujud yang jaiz, dan itu bukan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari arah hukum. Kemudian dari arah ketetapannya, apa yang bisa kita tahu dari wujudnya Allah? Oh, wujudnya Allah bukan benda. Wujudnya selainnya Allah benda. Benda itu apa? Benda itu apa? Sesuatu yang punya tempat. Yang pasti nih. Yang pasti pada benda itu punya apa itu maksudnya? Tempat dan wujudnya kita itu hubungannya nggak pernah dipisahkan. Setiap benda yang diciptakan Allah selalu punya sifat bertempat. Jadi bertempat dan wujudnya benda itu nggak terpisahkan, maka dikatakan wajib. Setiap wujudnya benda pasti punya tempat. Nah, kalau wujudnya Allah mustahil, begitu dong. Kalau wujudnya Allah punya tempat, wujudnya Allah seperti benda, maka akan berkumpul dua keadaan yang berlawanan. Wujud yang seperti benda ini mesti baru, wujudnya Allah harus qadim. Qadim dan baru kumpul jadi ini nggak mungkin. Sesuatu yang berawal, yang tidak berawal, dan sesuatu yang berawal kumpul jadi ini nggak mungkin. Jadi yang pertama kita mau imani Allah itu wujud. Wujudnya apa? Wajib. Wujud yang wajib itu yang bagaimana? Yang tidak pernah tiada. Wujudnya
tidak pernah tiada dari zatnya. Wujudnya selalu terikat dengan zatnya, nggak pernah dipisahkan. Kalau wujud yang jaiz, wujudnya bisa pisah dari zatnya, itu wujud yang jaiz. Nah, keadaan wujudnya bagaimana? Keadaan zatnya tidak bertempat. Kenapa kok pakai tidak? Kenapa nggak pakai yang positif aja, nggak pakai kok negatif? Tidak. Kalau pakai ketetapan yang langsung, kamu kenal zatnya Allah begini, ya nggak bisa. Akal nggak pernah bisa mengenali zat Allah itu begini, nggak bisa. Akal hanya bisa kenal zat Allah dari arah penafian atau salbiyah. Dalam bahasa lain dikatakan dari arah negatifnya atau negasinya. Oh, tidak bertempat. Nah, yang bertempat kayak apa? Ya kayak ini bertempat. Nah, kalau Allah yang tidak begini. Maka ketika kamu sudah paham yang tidak begini, berarti kamu sudah kenal Allah. Sudah bisa bedain mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Kamu sudah kenal wujudnya Allah. Dengan ngaji sebentar ini kamu kenal wujudnya Allah, bahwa Tuhan yang saya sembah itu wujudnya wajib dan wujudnya tidak bertempat seperti saya. Ini sifat yang pertama yang kita kaji dari sifatnya Allah. Lawannya apa? Kalau wujudnya wajib, lawannya mustahil, tiada. Jadi kalau sudah diputuskan oleh akal Tuhan itu wujudnya wajib ada, maka sebaliknya wujudnya mustahil, tiada. Nah, kalau kita wujudnya boleh ada, boleh pula tiada. Ini namanya barang jaiz. Adanya diperbolehkan, akal menerima, tiadanya pun dibolehkan, akal juga menerima. Tapi kalau wujudnya Allah, wujudnya wajib, ketiadaannya mustahil, tidak pernah terjadi. Ini contoh pertama, sifat pertama yang kita bicarakan dengan mempraktekkan hukum akal. Apa itu? Bagaimana menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang hasilnya apa? Hubungannya itu wajib, hubungannya itu mustahil, atau hubungannya jaiz. Insyaallah kita kaji yang akan datang bicara lagi sifat-sifat berikutnya dengan ketetapan pakai hukum akal. Tetap kita akan praktekkan mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz dari semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya hati yang luas, hati yang diimani, hati yang iman kepada Allah, hati yang punya keyakinan, hati yang punya dalil, hati yang punya kemantapan, hati yang diluaskan oleh Allah, hati yang bisa paham pada hukum-hukum yang Allah atur, hati yang bisa paham pada semua kenyataan, hati yang mau mengakui kebenaran, hati yang tidak menolak apapun yang jadi aturannya Allah. Allah jadikan hati kita iman dari dunia sampai nanti di akhirat, iman yang benar, iman sesuai yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala dunia wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastolana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina
والآل والإخوان إلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.